Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Masih di edisi legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Oke teman-teman, kita masuk ke part 10 dengan judul adanya sebuah sistem kamuflase yang dibangun. Oke teman-teman, itu judulnya ya. Masih sambungan dari seri 8, 9, 10 tentang mengapa sulitnya ditemukan jejak tewasnya Mahapati Gajah Mada. Oke, itu judulnya ya. Adanya sebuah sistem kamuflase yang dibangun. Oke teman-teman, banyak orang datang ke kawasan ini pun, mungkin bagi masyarakat di Tamiang sendiri ataupun di Aceh, jika datang pasti tertuju ke sebuah cerita-cerita bahwa oh itu makamnya, itu lokasinya gitu aja ya. Seperti kami dulu di awal-awal kedatangan kami di situ. Tapi dari awal kami datang, kami begitu lihat, kami memang menyatakan itu bukan makamnya. Tapi begitulah yang dibangun oleh masyarakat dan dipercaya. Nah, dengan berjalannya waktu, kami membutuhkan waktu yang lama lah. Kan kami bilang, kami itu sudah melakukan observasi di tempat itu selama 9 tahun. Mungkin yang sering dulu datang ke tempat itu sampai tinggal kami di situ cukup lama, berkali-kali kami tinggal di sana, mungkin 2 minggu baru balik ke Jakarta, seminggu balik ke Medan, begitu-begitu, ya mungkin 5 tahun lah. Sisanya 4 tahun kami datang dan pergi, seperti itu polanya. Tapi kami sudah membangun hubungan dengan masyarakat. Di edisi 9 sudah kami ceritakan bahwa kami banyak dibantu pihak dan itu butuh waktu. Di edisi 9 sebenarnya tersirat sudah kami sampaikan tentang sistem kamuflase yang dibangun ini. Butuh waktu 1 tahun kami di situ, barulah satu persatu dibuka oleh masyarakat setempat. Sehingga itu membuka suatu wawasan kami bahwa selama ini yang kita lihat selama ini itu adalah sebuah kamuflase yang dibangun oleh para pasukan-pasukan yang pernah mengalahkan Gajah Mada, terutama 7 Panglima. Oke, 7 Panglima itu nanti kita ceritakan dari mana yang dulu mengalahkan Mahapati Gajah Mada di kawasan ini. Inilah yang kami sebut kadang-kadang suatu sumber yang tidak tertulis. Oke, dan kami juga berharap sama pihak yang tidak pernah datang ke sini, tidak usah dulu banyak berkomentar ya. Nanti kami buka rahasia-rahasia itu, banyak yang tidak Anda ketahui, kan malu. Bagus Anda dengar aja. Oke. Nanti teman-teman, dari sinilah kami mengetahui bahwa titik-titik rahasia itu mulai dibuka oleh masyarakat. Kalau teman-teman yang nonton video ini dan ini sebuah foto di lokasi di tahun 2016. Kalau Anda memahaminya dan mengetahuinya, pasti Anda berkomentar di kolom kami, berarti Anda pernah ke lokasi. Oke teman-teman, itu yang perlu kami gambarkan. Secara tersirat kami memberikan beberapa poin di dalam video-video kami supaya secara bertahap kami bisa mengajak para penonton untuk mencari jejak Mahapati Gajah Mada ini supaya mengerti dulu ya. Kan 1000 kali kami bilang, kalau kami langsung ke titik inti, Anda kejang-kejang stroke. Karena nggak percayalah, beginilah, inilah kami bangun dulu. Oke teman-teman, jadi ada sistem kamuflase. Sistem kamuflase itu tersirat. Apa yang kita lihat di sebelah kiri ternyata di sebelah kanan. Jadi selama ini apa yang masuk di berita, apa yang masuk di media, apa yang banyak dikunjungi orang, itu bukan di situ. Itulah yang dibilang sistemnya, ya sebenarnya dalam perang itu biasa, oke. Kami sudah tersirat itu karena untuk menyembunyikan. Oh ya, namanya perang sah saja. Makanya kalau Anda mencari jejak Gajah Mada pakai kitab-kitab dari Jawa sana, ya nggak dapat lah. Dia dibenam di Tumihang. Yang nulis nggak pernah datang, ya nggak akan bisa. Makanya kami lebih suka sesuai apa pesan dari deputi kami di kementerian. Sebuah buku, sebuah dokumen itu tidak bisa dipegang 100%. Makanya dihajurkan untuk datang ke titik langsung untuk menggali. Dan ternyata rahasia-rahasia yang terbuka itu sebenarnya tidak lari-lari sih dari sejarah yang ada. Sebenarnya tidak lari-lari. Cuma dia tak tertulis. Tapi bisa disatukan dengan kitab-kitab yang ada. Baik itu Hikayat Raja-Raja Pasai, Kitab Negara Kertagama, Kitab dari Haru, Kitab Melayu. Sebenarnya nyambung aja. Kalau kita lihat sih nyambung sebenarnya, gitu aja.
Sehingga kita bisa menyusunnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Sistem kamuflase. Ya, dari ulang-ulang kami. Jadi dia buat ke kanan, teman-teman. Sehingga penelitian arkeologi kedua kan pindah posisi, teman-teman. Nanti kami akan ajak. Dari informasi pertama di 2016 itu kami penelitiannya itu ke kiri. Ternyata begitu dibuka oleh masyarakat, dipindahkan edisi kedua, 1 tahun kemudian ke sebelah kanan. Ternyata titiknya sudah mengarah. Sampai suatu hari salah seorang pemuka masyarakat di sana yang sangat dituakan, yang banyak menyimpan rahasia itu, mengajak kami ke sebuah titik, dan ke titik itulah kami mengetahui disinilah dia dikalahkan, disinilah dia dipenggal, disinilah dia disusun semuanya. Oh, begitulah, begitu mengertinya. Penelitian arkeologi kedua itu sudah mengarah ke sana. Dan ternyata titiknya itu nggak salah. Makanya kita bilang bahwa jangan kita terlalu berharap ke sebuah pegangan yang jauh di pulau sana, di seberang sana, seolah-olah itu yang paling benar. Nggak bisa mencari seperti itu, tanda. Kalau kitab-kitab di tanah Majapahit digunakan di Majapahit cocok, tapi di luar pulau itu sudah terlalu jauh, teman-teman. Tak akan mungkin itu. Makanya sumber primer tidak bisa hanya dipegang satu. Itu udah pasti loh, teman-teman. Orang Tumihang aja masuk dalam kitab Negara Kertagama kok. Oke. Tumihang dan Haru itu ditulis juga kok dalam Suma Oriental milik Tommy Pires. Oke, teman-teman. Haru tercatat di transkrip Tiongkok. Oke. Pulau Kampai tercatat di abad ke-6 lagi. Pulau Kampai. Kalau Anda kan ngerti apa saya bilang Pulau Kampai. Udah mantap lah itu Anda. Udah ngerti lah itu Anda. Oke, teman-teman. Jadi seperti inilah yang kita mau memberitahukan bahwa kenapa rahasia tewasnya Mahapati Gajah Mada itu tidak mudah didapat. Kan sudah kami bilang 8, 9 sampai ke 10 ini Anda harus mendengar. Karena nggak bisa di dalam satu video kita susun. Di video ke-10 ini adalah dibangunnya sistem kamuflase ratusan tahun yang lalu. Sehingga kami berbelok loh penelitiannya. Dan yang kedua baru mengarah ke titik inti. Jadi sejarah itu kami selalu berpatokan seperti itu ya, teman-teman. Sebuah kisah penuntun dituntun dengan penelitian arkeologi. Kami tetap arkeologi, teman-teman. Kami selalu tetap arkeologi. Kami nggak terlalu mempercayai 100%. Yang namanya kitab Negara Kertagama 100% itu juga nggak bisa dipercaya. Hikayat Raja-Raja Pasai itu nggak bisa. Tapi didukung penelitian arkeologi, apalagi didukung dengan masyarakat, mengarahnya oke kok. Nah, jika titik itu mulai sempurna, dia akan didukung kitab itu baru sempurna, baru dia mendekati, teman-teman. Oke, teman-teman, supaya Anda mengerti ya, kami kan sudah mengajarkan bahwa deputi kami mengajarkan kami turun ke titik lokasi. Karena yang namanya kitab, sebuah buku yang dibangun ratusan tahun, itu kan ada bumbu-bumbu, pastilah itu. Makanya kita nggak bisa berpegangan dengan hanya satu sumber primer, tidak bisa. Apalagi mencari tewasnya Mahapati Gajah Mada, tidak bisa. Harus di sebuah sisi, kan sudah kami bilang. Kami sudah mengunjungi kawasan Aceh Tumihang dan kami juga ke Jawa Timur. Jadi kalau Anda di Jawa Timur sana berbicara tewas Mahapati Gajah Mada, kalau kau tak pernah ke Aceh, singkirkan dulu itu ya, teman-teman ya. Jangan Anda terlalu sombong. Oke, itu maksudnya. Jangan Anda nggak pernah mengakuinya, padahal kisah itu ada. Kan sudah 1000 kali kami bilang. Ada dongeng, ada kisah, pasti ada titiknya, teman-teman. Itu yang selalu kami andalkan, oke? Karena akhirnya dengan penelitian kedua arahnya sudah mulai mengarah, teman-teman. Oke? Jangan sekali penelitian kau dapat di mana kuburnya, nggak usah mimpi lah. Situs Majapahit aja sampai sekarang penelitian arkeologinya berpuluh-puluh tahun dari zaman Belanda pun nggak kelar-kelar. Oke, sekalipun kami tahu, kami rahasiakan bos, ini rahasia negara, dibiayai oleh negara, masa kami publikasikan sembarangan? Tidak mungkin itu. Oke, nggak kan 1000 kali bilang. Hasil penelitian arkeologi, hasil observasi, apalagi itu dibiayai negara, itu rahasia negara. Oke, teman-teman harus mengerti ini ya, harus mengerti. Teman-teman yang orang di Aceh sekalipun, di Tamiang sendiri pun tidak akan mengerti sistem kamuflase yang dibangun itu. Itu butuh waktu. Karena mereka juga di sana. Karena apa kata mereka? Diceritakan pun sama mereka belum tentu mereka mengerti. Betul. Kami setuju kata tokoh masyarakat di situ dan beliau sudah meninggal, teman-teman. Karena kami sudah 9 tahun di situ. Oke, jadi ya sekarang beliau sudah meninggal.
Tapi dia menunjukkan kepada kami di mana titik-titik itu. Oke, dan begitu dilakukan penelitian arkeologi, dia sudah mulai mengarah ke sana, teman-teman. Nah, itulah yang kami bilang bahwa sebuah misteri, apalagi setingkat tewasnya Mahapati Gajah Mada, ini nggak main-main, saudara, teman-teman. Butuh waktu mengungkapnya. Oke, bahkan orang masyarakat di Aceh sendiri pun mungkin tidak akan tahu kalau nggak kami ceritakan ini. Oke, karena masyarakat di sana juga nggak sembarangan memberitahukannya. Jadi penelitian arkeologi pertama di 2016 dan penelitian arkeologi di 2017 itu beda arah. Nanti kita akan ceritakan di episode-episode berikutnya. Kami hanya menggambarkan inilah yang dibangun para panglima dari 3 kawasan, yaitu Haru, Pasai, dan Tumiang sendiri, untuk bagaimana mengatasi ini semua. Karena kan seperti kami cerita, ada armada balik, armada Gajah Mada Majapahit itu ada kembali untuk mencari sisanya, tapi tidak dapat, pulang lagi. Gitu cerita, teman-teman. Nah, itu nanti kita akan ceritakan di episode berikut ya. Tapi kekhawatiran itu salah satu penyebabnya itu takut serangan balik, dan memang sempat balik tapi nggak dapat pulang lagi karena ada tekanan lagi dari Pasai, Haru, dan Tumiang sendiri. Dan juga terjadi gejolak politik di kerajaan Majapahit yang seperti kita ketahui sesudah tewas Mahapati Gajah Mada, ada perang politik di Majapahit yang akhirnya menghancurkannya. Itu perang Parekrek dalam rentang 40 tahun, nggak sampai 100 tahun. Tewasnya Mahapati Gajah Mada kan hancur lebur, tak berbekas kerajaan Majapahit. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kita akui memang tidak mudah juga loh mengalahkan Mahapati Gajah Mada. Nanti kita akan ceritakan bagaimana cerita seperti itu. Ingat ya, ada dongeng, ada cerita, berarti ada legenda. Semua penelitian arkeologi itu aja. Jangan bilang kami percaya, nggak percaya dongeng. Kenapa kalian candi-candi di sana? Banyak orang karena dongeng diselidiki dapat kan? Semua dari dongeng kan? Kan beberapa kali kita bilang banyak candi-candi penemuan di situs-situs kerajaan Majapahit di Jawa Timur itu diawali ada yang mimpi, ada yang dongeng dari cerita masyarakat. Jadi penuntun, kan sudah kami di episode berikut, kami hanya mengingatkan, jangan Anda membantah. Tapi kenapa di Jawa Timur sana kalau ada dongeng Anda mempercayainya, begitu Aceh ada kisah dongeng legenda kalian tak percaya kan? Itu namanya Anda sombong kali gitu loh. Kenapa kalau penemuan candi dongeng Anda percayai, tapi begitu tewas Baja ada legenda kalian tak percaya di sini? Itu yang paling kami kesalnya dari dulu kalau nengok info-info seperti ini. Udah tak pernah datang, nggak pernah melihat, bekotek dari jauh kata orang Sumatera, tapi tak pernah datang. Itu kan jadi kayak asbun kata orang di sini, di orang di perbatasan Sumatera Utara, asbun asal bunyi. Jangan teman-teman ya, belajar untuk berhati-hati. Kami menceritakan karena kami sudah di situ 9 tahun. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi seperti kami awal di episode ini mungkin sampainya nggak terlalu panjang ya. Cuman kami ingin mengingatkan bahwa salah satu sebab sulitnya ditemukan jejak Majapahit tewas Gajah Mada di tempat ini bahwa tempat lokasi dia ditanam itu berbeda dari apa yang kita lihat selama ini. Ya itu sah-sah aja dalam perang ya kan. Dan kok nggak dicatat, siapa yang mau berani mencatat? Kan kami bilang 1000 kali, siapa yang mau berani mencatat di kawasan seperti ini? Ratusan tahun konflik terus, oke? Itu jadi hati-hati karena Anda berhadapan di kawasan yang tidak mudah. Oke, Nanggro Aceh Salam itu kekuatannya nggak ada yang berani remehkan. Oke, jangan ada yang bilang kami dari sana tak terkalahkan. Apa pula nggak ada kalah? Di atas langit ada langit kawan. Di atas awan ada awan. Jangan sombong bahwa kalau Gajah Mada tak bisa dikalahkan. Paling malas kami dengar seperti itu teman-teman ya. Oke, sementara orang-orang di sana untuk memperbaiki candi-candi aja nggak mau mengeluarkan duit. Kan? Ya, pemerintah pusat juga yang membantunya. Nah itu yang kami inginkan. Janganlah kita seperti begini loh, berkali-kali kami jangan seperti kata dalam tempurung. Oke, keluarlah sedikit dari tempurung itu kawan, ya kan? Jalan-jalan sedikit kau ke Aceh. Kami aja bolak-balik ke Jawa Timur. Bahkan tempat yang kami kunjungi di Jawa Timur itu pun mungkin teman-teman tak pernah datang, ya kan? Bicaranya untuk membela Gajah Mada hebat kali kau. Tapi kau pun tak pernah datang ke Candi Jawa. Mungkin kau pun tak pernah ke Singosari. Mungkin kau pun tak pernah datang ke Museum Mojokerto. Tapi Anda gilanya bukan main. Itu yang kami kadang-kadang nggak setuju teman-teman. Ya.
Padahal Anda harusnya membantu penelitian ini untuk mencari. Tapi kadang-kadang keangkuhan dan keegoisan seperti itulah merasa power. Anda tahu, 1000 kali kami bilang di video kami, kesalahan satu Gajah Mada itu tewas di Tumihang, Haru, dan Pasai karena dia sombong. Orang kalau sombong lupa daratan, disitulah dia kena tarian Mainang Pulau Kampai, kan? Kami bilang itu di sini jurusnya, kan? Kena lah dia serampang 12 dari tanah Melayu, teng. Nggak ada lah, orang kalau udah sombong pasti jatuh. Itu udah hukum alam. Jangan, oke teman-teman. Kita harus memandang di dua sisi supaya Anda mengerti. Itu yang kami 1000 bilang, jangan. Kalau dia ada cerita berarti memang terjadi. Nggak akan ada kisah yang lengkap yang akan kami sampaikan tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Itu bukan cerita omong kosong. Oke teman-teman, itu yang bilang ya. Jadi di episode ini kami sampaikan bahwa salah satu penyebabnya dibangunnya sistem kamuflase. Nanti kita akan ceritakan perpindahan penelitian arkeologi pertama tiba-tiba pindah kedua. Yaitu terjadi perpindahan. Nah, yang di kedua mulailah titik terang itu. Ternyata kisah itu nggak omong kosong teman-teman. Karena kami tahu masyarakat Aceh itu nggak pernah dia belok ke kiri belok dia. Kalau dia bunuh selesai. Tanam nggak akan belok itu. Oke, karena masyarakat di Aceh ini sama kayak Sumatera Utara. Kalau A, B, tak ada tarik belok sana dulu. Ya kan, nggak ada mendayu-dayu, nggak ya, selesai. Itu karakter di sini. Jadi kita memahaminya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu di episode ke-10. Silakan ikuti episode berikutnya ya. Panjang ini teman-teman, karena ini bukan perjalanan pendek. 9 tahun kita melakukan observasi di sini dan kami berkoordinasi dengan seorang deputi di sebuah kementerian ya. Ini kami jelaskan juga ini, dan kami juga berkoordinasi dengan BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh waktu itu, dan Balai Arkeologi Sumatera Utara waktu itu, dan IAI, Ikatan Arkeologi Indonesia Sub Sumatera Aceh, dan juga kepala desa di kawasan itu, Datuk Mayak Payet, Datuk Kampung Mejid, dan juga Bupati Aceh Tamiang waktu menjabat di situ, yaitu Bapak Hamdasati. Kurang apa lagi teman-teman? Koordinasinya nggak main-main mencari jejak Gajah Mada ini. Cuman selama ini kita sembunyikan aja. Memang waktu ceritakan lagi kenapa harus dibuka ini. Itu nanti ada kisah tersendiri teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai di sini dulu.